Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran bahasa Arab kelas 4. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran kali ini, kita lebih baik berdoa dulu. Langsung aja kita berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah kita melakukan berdoa, langsung saja kita buka halaman 50. Ya, ini halaman 50. Oke. Nih. Halaman 50 ada tentang at-tarkib. At-tarkib. Jadi, di sini ada kata pengganti. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Masih ingat yang minggu lalu tentang abi kita diganti dengan diganti dengan nama orang diganti dengan abi nama itu ditambah dengan kata itu, lalu ada ditambah mewakili ayah kita diganti dengan dia, kayak gitu. Kata kerja atau kata ganti subjek pertama atau kata ganti orang. Itu maksud Ustazah. Jadi yang minggu lalu kita sudah menyebutkan kayak hada abi, ismuhu Umar, huwa falahun. Nah, seperti itu kan, berarti ada kata gantinya. Abi diganti abi menunjukkan kata ganti yaitu itu ada huwa. Huwa kata ganti dari abi dan kata ganti dari Umar. Jadi ayahnya ada namanya abi Umar. Nah, itu kata gantinya diganti dengan huwa sebagai kata gantinya. Jadi tidak perlu hada abi ismuhu Umar. Abi Umar, nah nggak perlu kayak gitu. Abi Umar falahun. Jadi nggak perlu. Lah, Abi Umarnya tadi jika ada pengulangan di kalimat kedua langsung digantikan dengan kata huwa yang pertama. Seperti itu. Nanti kita akan bahas. Oke. Sebelum kita bahas, kemarin Ustazah lihat ada beberapa yang sudah mengumpulkan tugas dan sudah Ustazah koreksi juga, dan sudah beberapa Ustazah lihat video-videonya, dan juga yang masih belum mengumpulkan, tapi nggak apa-apa, Ustazah tunggu untuk challenge-nya. Semangat terus belajar di rumahnya ya. Oke. Lanjut kita ke at-tarkib. Jadi di sini tadi ada minggu lalu kita sudah menyebutkan hada abi ismuhu Umar huwa falahun, ya kan? Hada ini ada kalau yang di contoh nomor 1 itu ada hada abi huwa tobibun. Nah, kata abi ini anak-anak, kalimat abi ini diulang lagi di kalimat kedua setelah koma. Nah, tidak perlu ditulis abi tobibun, nggak perlu. Tapi diganti menjadi huwa tobibun. Karena huwa adalah artinya dia. Ya. Artinya adalah dia. Di mana dia ini menggantikan abi sebagai kalimat kedua, kalimat pengganti, yaitu kata ganti untuk isim pada benda muzakkar tunggal. Ingat ya, pada kata ganti untuk isim, jadi yang perlu digarisbawahi ini. Kata ganti atau kata benda untuk benda muzakkar yang tunggal.
Contohnya ya ini, muzakarnya mana? Mana Ustazah muzakarnya? Abi. Ini adalah muzakar. Lalu kata gantinya, Ustazah ganti warna. Nah, nih, kata gantinya menjadi huwa. Ya, oke. Lanjut di kalimat kedua itu ada, itu rumah saya. Dia ini mewakili rumahnya. Rumahnya ini. Dia besar. Nah, bahasa Arabnya ada, dzalika baiti, huwa kabirun. Nah, baiti ini sifatnya, maaf, warnanya tadi perjanjiannya kuning ya. Oke, baiti ini anak-anak, dia mempunyai sifat muzakkar. Atau isim muzakkar itu apa anak-anak? Isim yang sifatnya laki-laki ya. Nah, biasanya ditandai dengan tidak adanya tak marbuto di akhir kalimatnya. Oke. Lalu isim dapat berupa manusia. Ini ya, berarti ada manusia, bisa pula benda-benda lain. Nah, contoh benda-benda lainnya di kalimat kedua ini baiti. Baiti itu kan rumah, berarti benda itu bisa digantikan juga dengan huwa. Jadi kalau misal kita mau menyebutkan hada abi huwa falahun gitu. Atau dzalika kitabun. Huwa kitabun. Nah, huwa misal kitabun itu besar atau kabirun gitu. Jadi bukunya itu besar, bukunya sangat besar atau bukunya itu berat bisa. Itu tergantung kata bendanya. Oke? Karena ini kata bendanya bersifat muzakkar. Jadi kalau kata bendanya itu laki-laki, kita pakai apa kata gantinya? Iya benar, huwa. Jadi diingat-ingat ya. Huwa ini. Nah, oke, lanjut. Oke, Ustazah kasih ini untuk kata gantinya. Oke. Lanjut kita ke nomor 2. Ada hiya. Hiya ini artinya adalah juga dia. Tapi kata ganti untuk isim dan benda yang atau kata benda yang sifatnya mu'annas. Tapi tunggal, berarti hanya satu. Hanya untuk satu. Atau bendanya atau orangnya cuma satu. Itu ya. Jadi yang diingat adalah untuk isim kata benda tunggal. Ya kan? Perempuan. Nah, isimnya ini bisa berupa manusia, bisa berupa benda-benda lain yang tidak berakal, ya kan? Seperti tumbuhan, ya hewan dan benda mati lainnya. Nah, kan? Oke. Dan oke, lanjut. Nah, kita lihat contohnya ada tilka ummi hiya mumarridotun. Mumarridotun. Nih anak-anak, kata sifatnya yang di depan adalah mu'annas. Tuh. Ini kata sifatnya mu'annas karena ada tak marbutoh. Ya kan? Nah, di sini berarti depannya harus pakai hiya yang mewakili orang pertama tunggal. Ya. Lalu di sini juga hiya ada kabirotun. Ini juga artinya tilka murosati madorosati hiya kabirotun. Oke. Di sini berarti itu sekolah saya. Dia besar. Kayak gitu.
Ya. Lanjut. Jadi paham ya di sini kalau yang ini untuk laki-laki, kalau yang ini untuk perempuan. Nih. Oke. Bentar. Oke, lanjut. Di sini ada huwa akan berubah menjadi hu bila didahului oleh isim atau kata lain. Jadi yang kalau yang di atas kan huwa ya, yang atas ini tadi huwa. Karena ini ada itu Hasan, ibunya siapa? Nyanya itu nyanya siapa? Nyanya itu ya nyanya Hasan. Nah, nyanya ini gimana? Katanya atau kepemilikan ibu itu ibunya siapa? Ibunya Hasan lah. Hasannya ini nggak mungkin Ummu Hasan, bukan. Tapi yang benar Ummuhu mudarrisatun. Ummuhu mudarrisatun. Oke. Lalu jika itu kalau yang ketiga ini huwa tidak melihat dari muzakkar atau muannasnya, ya, tapi kepemilikan kata yang lain bila didahului oleh isim atau kata yang lain. Nah, didahuluinya dengan ini. Misal ada Hasan, ada filun. Nah, filun, ya kan? Dzalika filun. Lalu kalimat keduanya roksu 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 filun, bukan gitu, tapi diganti filunnya diganti hu, roksuhu kabirun gitu, jadi kepalanya besar. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan kepalanya besar ditambah antara bahasa Indonesia kepala ditambahnya. Nah, sedangkan kalau di bahasa Arab nyanya itu kata gajah, kepala gajah itu gajahnya diganti dengan hu atau kepalanya besar gitu. Ya, paham ya dari sini? Jadi kalau ini hu ini untuk kata ganti anak-anak di kata ganti kepemilikan. Kepalanya siapa? Ya, kepalanya filun. Kepalanya siapa? Ya, ibunya siapa? Ya, ibunya Hasan gitu ya. Lanjut, di yang keempat itu ada hiya. Akan berubah menjadi ha bila didahului oleh isim atau kata yang lain. Contohnya, ini langsung ada itu Hasan, ibunya Hasan guru. Nah, kalau bahasa Arabnya ada tilka Fatimah ummuhu. Kalau tadi kan ummuhu ya. Kalau sekarang karena dia itu hiya atau dia itu kata ganti orang dengan isim kepemilikan dengan isim muannas, ya kan? Kalau yang ini tadi kan isimnya muzakkar. Nah, ini muannas. Nah, dia barulah pakai ha gitu ya. Jadi kalau huwa tadi itu untuk muzakkarnya, kalau muannasnya barulah dia pakai ha. Gitu ya. Kata gantinya. Untuk kepemilikan siapa? Ya ibunya. Fatimah. Ini maaf ya, ini ada salah. Kayak gini, ini ada salah cetak ya dari sananya. Jadi yang benar adalah tilka Fatimah ummuha mudarrisatun, ya. Berarti ibunya Fatimah ini seorang guru, ya kan? Nah, Fatimah ini kan perempuan.
Ya kan? Fatimah perempuan. Nah, jadi harus pakai H, bukan lagi apa? Hu. Gitu ya, karena perempuan. Tuh. Dari sini paham ya? Lalu ini juga halaman sekolah. Di sekolah. Sekolah itu sifatnya apa? Mu'annas ya. Kalau madrasah. Madrasah itu sifatnya mu'annas. Nah, di sini mu'annas dilambangkan dengan H. H kata gantinya. Oke? Kata ganti kepemilikannya H. Oke. Dari sini paham? Kalau yang ini tadi yang huwa hiya itu gimana? Iya, kalau huwahia itu untuk kata ganti orangnya, bukan kata ganti kepemilikan. Oke, jadi kata ganti orangnya. Oke, kalau bingung, Ustazah coba buka nih ya, PPT. Oke, yang nggak bingung, oke. Nah, kalau huwa, oke kita Ustazah pakai bahasa Arab dulu. Kalau huwa, ini huwa untuk huwa atau hiya ya tadi ya. Nah, nah atau hiya ini kan. Nah, ini untuk kata ganti Indonesia lagi untuk kata sini deh. Karena nggak kelihatan ya. Kata ganti orang atau kata ganti tunggal. Kata ganti benda gini aja. Kata ganti benda untuk isim tunggal. Salah. Kata ganti untuk isim. Isim tunggal. Gitu aja. Nah, tak besarkan ya. Oke. Seperti ini. Ini ya. Ini kalau untuk kata ganti kata ganti tunggal, isim yang tunggal. Isim apapun. Kalau huwa tadi untuk muzakkar. Berarti huwa hiya itu kata ganti untuk muzakkar dan muannas. Ya, tunggal hanya satu. Nah, untuk yang ini Ustazah gimana? Nah, ini yang kedua juga huwa hiya. Tapi untuk eh, jika jika akan berubah jika didahului oleh isim atau kata lain. Jadi kata lainnya itu dilihat dulu. Gitu ya. Untuk kata pengganti kepemilikan. Gitu. Kalau Ustazah biasanya sebutnya kata ganti kepemilikan. Jadi untuk huwahiyah yang kedua diganti dengan huwahiyah ini. Nah, diganti kan dengan bentar, Ustazah ganti bahasa Arab dulu biar ngetiknya enak. Diganti dengan H, ya kan? Nah, H-nya di sini itu jadi Ustazah harus tambah deh. Sya sama H. Nanti yang Mbak sama ini aja. Nah,
Bentar. Ini ya, Mbak sama H-nya mana nih? Ini gini. Oke, nggak kelihatan soalnya. Oke, ini Ustazah perbesar deh. Nah, kalau tengah. Jadi kalau diganti huwa atau ini, dah, hilang. Nah, biasanya bisa loh. Ini kok agak rewel. Nah, ini sudah ketemu. Nah, kan kalau ini kan hu. Oke, pakai hu, kita tambah hu. Oke, tapi kalau yang diganti h, ya huanya diganti h, ini terus aduh, aduh, aduh. Ini h terus panjang. Oke. Oh, kita tutup dulu dengan ini. Nah, huahianya diganti hu dan h. Ini berarti untuk lupa belum diganti bahasa Indonesia ya. Oke. Ini berarti untuk kata ganti kepemilikan atau biasanya menunjukkan benda atau kata yang di depannya gitu ya, itu anak-anak. Jadi seperti ini. Jadi kan ini ada depannya tuh, depannya itu ada Fatimah. Nah, dia menunjukkan kata benda yang ada di depannya ataupun kata kepemilikan atau seseorang yang ada di depan itu ditunjukkan dengan H dan hu gitu ya. Kalau hu tadi untuk muzakar, kalau H untuk manas. Gitu. Ya. Dari situ. Kalau hu untuk muzakar, biasanya Ustazah tinggal copy ini sih. Hu untuk muzakar dan H untuk manas. Oke. Manas untuk muannas. Ini ya. Jadi ini yang perlu dicatat dari yang ringkas ini. Lebih Ustazah ringkas lagi. Lalu untuk yang ini tadi ya sama, huwa untuk mungkin Ustazah akan kasih itu ya. Agak besarin ya. Oke. Oh. Kayak gini. Oke. Kata ganti isim tunggal, lalu untuk hanya itu huanya ini tapi master untuk muzakar
Lalu yang hia untuk muannas. Oke, gini aja simple. Catatannya gampang kan? Lebih mudah dipahami insyaallah. Jadi dan mudah diingat untuk at-tarkib. At-tarkib. Maaf, ini lidahnya Ustazah agak belepotan. Oke, untuk merubah isim menjadi mu'anas, tinggal merubah huruf ta marbuto pada akhir kata. Nah, ini lebih gampang lagi. Jadi kalau misal yang awalnya itu isim muzakar, lalu ingin merubah menjadi isim mu'anas, tinggal tambah huruf tak marbuto. Jadi Ustazah kira ini yang paling gampang dan mudah dipahami. Seperti ini, ada mudarisu, jadi mudarrisah. Karena kalau mudarisu ini untuk laki-laki, digunakan untuk guru laki-laki. Kalau mudarisa itu untuk guru perempuan. Lalu kalau sama seperti ini, muwadofatun untuk laki-laki dan muwadofat muwadofu untuk laki-laki dan muwadofatun untuk perempuan. Maaf, kebalik itu tadi Ustazah hampir kebalik. Hehe. Oke, itu aja catatannya. Untuk tugasnya apa perlu di sini? Enggak, Ustazah minggu ini tidak memberi tugas. Alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah, minggu ini tidak ada tugas ya. Minggu ini tidak ada tugas. Cukup mendengarkan video ini dan jangan lupa resensi via komen. Oke? Itu aja. Syukran kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilali ko anak-anak.